Lu bisa denger ya. Ini pelan ya. Nah ini gue coba berikan tekanan. Gokil sih kalau menurut gue, gokil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel G3 nih guys. Ya guys, ini hari ini ya, ini sudah sangat lama ya. Nah di G3 channel sudah lama juga nggak membahas ya untuk mesin gerinda Kord yang seperti ini ya. Nah kalau dulu kita sudah sering kali bahas ya dari beberapa brand ya, termasuk brand DeWalt juga kita sudah pernah bahas. Nah kali ini gue ingin membahas juga dari brand DeWalt ya dengan tipe DWE 4118 ya guys ya. Nah ini adalah varian yang terbaru ya yang dikeluarin dari DeWalt. Nah yang bedanya apa nih sama yang dulu pernah gue review? Gue dulu pernah review yang 5 in, 4 in ya, itu gue pernah review. Nah kali ini sama-sama ya, dia masih untuk size-nya di 4 in untuk mata gerindanya ya. Nah tapi ini dia memiliki watt yang lebih besar. Kalau yang dulu pernah gue review DW810 kalau nggak salah, nah itu wattnya cuma hanya di 700-an. Nah tapi kali ini ya, nah ini wattnya ya di 950 dan untuk mata ya ini mata gerindanya ya. Nah, dia di sini ada di 100 mm atau di 4 in ya guys ya. Nah, dia di sini sudah diberikan kunci. Nah, di sini ya, di sini untuk RPM-nya di 3000 sampai di 11.000 per menit ya, no load speed. Nah, di sini sudah ada dia menggunakan arang ya. Nah, di sini dia masih menggunakan carbon brush ya guys ya. Nah, di sini bisa lu lihat. Ya guys, lu bisa dapetin produk ini di marketplace ya dengan harga 1 juta. Ya, Bang, lagi-lagi kok gerindanya mahal banget, Bang, yang diulas. Ya guys ya. Nah, di sini juga pernah kali gua mengulas gerinda yang hip hip hura ya. Akan tetapi ya lu tahu sendiri ya, ada juga yang berkomentar, "Ah, Bang, gerinda kayak gitu diulas ya, Bang ya. Gua baru punya 2 hari udah meledak apa segala macem." Nah, ya guys, bukan sedikit kebagusin, sebetulnya DW810 itu gue pakai ya guys ya. Itu gue pakai itu sudah bener-bener dan gue udah bener-bener lama ya. Gue bener-bener ngetes dari durability si alat itu sendiri. Bahkan kalau yang 5 in itu ya, itu jauh lebih lama lagi. Sudah sekian berapa tahun gue pakai, gue lupa lah ya. Nah bodinya memang bener-bener nggak panas ya guys ya. Nah tapi kalau dari DW810 ya, kita tidak mendapatkan ya hand grip yang di samping. Melainkan kalau dari DWE4118 ini ya, kita sudah mendapatkan handle-nya. Nah seperti apa? Kita langsung coba buka aja ya, kita unboxing. Nah ya guys, ini di sini sebelum kita ulas produknya ya, di sini masih sama ya. Di sini diberikan manual book ya. Di sini manual book yang diberikan dan kartu garansi yang diberikan dari DeWalt selama 3 tahun ya guys ya. Nah, gua rasa sebetulnya garansi itu agak kurang berlaku buat gua ya guys ya, karena selama gua pakai ya. Nah, ini gua belum pernah nemuin kendala yang namanya rusak. Jadi kayaknya 3 tahun garansi itu kayaknya kalau menurut gua sudah cukup pede ya, karena memang selama 3 tahun itu pun gue nggak pernah klaim garansi ya. Tadi gue bilang secara ya untuk 887 gue biarpun sudah buluk seperti itu ya, lu bisa lu lihat di sini kan ya, ini sudah sangat buluk gitu loh. Nah itu pun kita tidak pernah mengalami kerusakan ya guys ya. Nah inilah yang gue cukup acungkan jempol ya, jika produk-produk yang dimana memang mempunyai kualitas-kualitas yang cukup tinggi, yang pasti dia semakin pede ya untuk memberikan garansi ya guys ya. Nah tapi Bang, garansi itu juga perlu, bener ya, semuanya itu perlu, pasti perlu ya guys ya. Nah apalagi buat kalian ya, kadang-kadang yang namanya elektronik seperti ini ya, kita anytime kapanpun dia bisa mengalami kerusakan ya. Ya guys, nah ini yang gue suka ya untuk tipe ini ya, untuk paket pembeliannya ya, dia sudah diberikan handle. Nah ini handlenya ya, handlenya sih biasa ya, ini cuma hanya plastik biasa ya, terus ada guratannya seperti ini ya, bukan rubber. Nah melainkan akan tetapi kita tidak diberikan serep untuk carbon brushnya ya, jadi memang dia benar-benar polos seperti ini aja. Dan kita diberikan ya, ini sama ya, ini hampir pada umumnya kalian beli gerinda kalian mendapatkan kuncinya ya guys. Gue bahas sedikit dari build quality ya, mungkin yang dimana ya gue selalu merasa gua rasa sudah cukup enough ya. Ini kalau dari build quality itu memang dari brand DeWalt ini gua nggak pernah kecewa ya. Nah
Yang gue suka adalah dari ini ya, dari DW ya, dari DWE 4118 ini ya, selain wattnya besar ya guys ya. Nah kita diberikan handle ya. Nah yang gue suka juga adalah dia ya, untuk karbon brushnya dia insert. Nah tapi insert itu artinya dia di dalam ya, lu bisa lihat. Nah ini gue berikan contoh ya, untuk DW ya, DW 810 gue, lu bisa lihat ya. Ini kondisinya udah udah nggak karuan ya. Nah ini udah nggak karuan, bisa lo lihat lah, tepung terigu apa semua udah ada di sini ya guys ya. Pokoknya tuh lihat udah kumel banget dah. Kalau karbon brush yang kali ini ya di 810 ini ya, jadi dia karbon brushnya di luar. Nah bisa lo lihat ya, mungkin ini karbon brushnya. Nah melainkan kalau yang DWE 4118 ini dia ada di dalam ya. Dan yang paling gue suka dan memang sedang maraknya ya guys ya, untuk ya variable speed. Kali ini DeWalt mengeluarkan ya si DWE 4118 ini, dia sudah memiliki variable speed. Bisa lu lihat di sini ya. Di bagian belakang di sini kita sudah diberikan untuk pengaturan speednya ya guys ya, dari 1 ya hingga 5 dan maksimalnya mungkin gua anggap ini 6 ya guys ya. Nah bisa lo lihat sudah max. Nah ya guys, kalau memang karbon brush yang di dalam seperti ini, yang gua rasa memang desainnya tampak lebih rapih ya, jadi polos nggak kelihatan gitu loh. Nah tapi terkadang ya plus minusnya kalau kalian mau mengganti itu agak sedikit sulit ya. Kita harus bongkar dulu satu baut yang di sini dan kita merilisnya. Melainkan kalau yang 810 ini kalian cukup hanya mengganti, membuka baut di bagian kiri dan kanan ini ya guys ya. Ya sebetulnya plus minus ya, ada yang suka seperti ini, ada yang tidak suka juga ya guys ya. Ya guys, gue udah nggak sabar ya, gue pengen coba aja kira-kira feel variable speednya seperti apa ya. Dan gue sedikit bacakan spek yang ada di sini ya. DWE 4118 ya, angle grinder ya, 220 sampai 240 volt ya, 50 sampai 60 Hz ya, 950 watt ya. Dan RPM-nya di 3000 ya sampai 11.000 per menit, M10 untuk as tengahnya ya, diameter as tengahnya, dan di 100 mili untuk mata gerindanya ya, atau di 4 in ya guys ya. Ya guys, produk ini masih made in China ya, dan di sini setiap itu selalu ada tanggal pembuatannya ya, 2021. Bisa lo lihat ya, ini masih anget banget ya. Dan plastiknya di sini ada tulisan DeWalt ya, dan sampai karet yang di belakang bagian ini ya, dia memiliki tulisan DeWalt yang dimana memang gua bener-bener ya cukup terkesima banget deh kalau dari DeWalt ya. Ini semuanya rapih banget ya, tulisan DeWalt yang di sini bener-bener didesain sepertinya layaknya bener-bener eksklusif banget ya untuk produk ini kalau menurut gue. Ya, dan gue bahas untuk switchnya ya. Dia switchnya ya ada di atas ya, di sini pedal switch ya. Switchnya dia ada di atas. Nah seperti ini ya, untuk yang tipe 4118 ini. Kalau yang 810 ya, nah dia di sini ya, adanya di bagian bawah. Nah, cuma memang ya kembali lagi ya, ada yang suka seperti ini, ada ya, ada yang suka bagian di bawah, ada ya. Nah, jadi kalian tinggal cocokkan aja dengan kebutuhan kalian. Tapi yang jelas ini sudah variable speed ya, dan kalian harus miliki ya. Kalian bisa ngamplas kayu, motong besi, atau ngalusin dengan speed yang low yang diawali dari 3000 yang paling rendahnya tadi. Oke guys, kita langsung coba aja, kita tes RPM-nya dan kita rasakan feel-nya seperti apa kita gunakan alat ini ya. Ya guys, sebelum kita awali ya. Nah alat ini memiliki bobot 19,5 ya, kita anggap ya. Ini keseluruhan dengan handle-nya ya. Agak lumayan cukup ringan. Ya guys, ini gue mau coba untuk yang speed 1 ya. Speed 1 dulu, kita awali yang paling rendah. Nah ini kalau nggak salah kan kita di sini baca tulisannya ini adalah 3000 ya. 3000 sampai 11.000. Kita coba untuk yang 3000 dulu ya. 3000. Nah ini kita sudah kita setup di paling kecil, di nomor 1 ya. Kita coba. Nah. Ya ini memang sepertinya dia soft start ya, jadi nggak langsung bek ngaget gitu loh maksudnya. Bisa lo lihat ya. Oke, kita lihat di 3000 ya. $285 ya. Oke, kita coba naikin. $956.
Ya guys, nah itu tadi kita coba ya. Nah dia tadi 96-an ya. Ya beda-beda tipis lah ya. Nah gue juga nggak bisa bilang alat gue ini akurat banget 100% ya. Tapi guys ya, ini sebelum kita lanjut ya. Ini mesinnya tuh bener-bener halus banget loh suaranya ya. Lu mungkin bisa gue coba ya. Gue coba nih, kita coba dengarkan. Halus banget suaranya. Bener-bener halus banget suaranya. Bisa lo lihat ya. Ini gue coba taikin speednya. Ya guys, yang gua rasa ya ini mesin ini tuh apa bener-bener halus banget dari segi suara ya semuanya ya. Dan tadi di low speednya ya, itu gua rasain dia. Gue pernah yang hip hip hura ya. Untuk yang paling low-nya itu dia nggak stabil ya. Tapi kalau ini bisa lo denger ya, mungkin dia stabil ya. Yang artinya untuk speed low-nya ya, dia tuh bener-bener stabil. Nah, kedengeran ya mungkin ya. Oke guys, untuk wattnya sendiri di 950 watt ya. Nah ini kita coba ya. Ini dari speed yang rendah. Dia ada di 46. Kita coba taikin. Oke ya. 327 ya. Ya ini kita cek tanpa beban ya. Nah, oke. Gua nggak mau lama-lama, kita langsung coba aja ya, feel-nya kira-kira untuk motong seperti apa. Yuk sama-sama kita coba. Ya guys, ini gue coba potong ya. Mungkin ini gue coba ngerasain feel-nya pakai speed yang rendah ya. Gila, guys, ini jujur ya, ini gue pakai speed yang paling low ya. Lu lihat di sini nomor 1 ya. Ini tuh enak banget. Jadi tadi gue pikir tuh kalau gue pakai speed yang 1 saat gue potong ya, gue pikir tuh kesendet gitu loh. Kesendet yang memang biasanya kan ada yang malah bahkan sampai mati gitu loh. Ini nih rasanya enak banget nih ya. Gue coba potong sekali lagi. Ya guys, ini gue coba berikan potongan ya pakai speed 1 ya. Nah ini gue pengen tahu ya. Jadi yang gue rasain tuh di saat dia motong speed 1 ini malah bukannya kedengerannya pelan, tapi pas dia sudah ada beban malah seperti terasa ada more power gitu loh. Jadi malah bukannya melambat ya, melainkan malah masih ayo, tidak mati gitu loh. Nah ini mungkin lo bisa lihat ya. Lu bisa denger ya. Ini pelan ya. Nah ini gue coba berikan tekanan. Gokil sih kalau menurut gue, gokil.
Ini besi Siku 5x5 ya, ketebalannya 3,5 mili lah ini. Gila, ini kalau menurut gue sih enak banget feel-nya ya. Gue mau coba yang power paling besar ya. Gue mau coba motong seperti apa. Enak banget guys, asli. Sambil kita lihat wattnya ya, kira-kira di speed yang paling tinggi ya. Di sini maksimal. Nah, gue coba potong. Enak banget asli. Nah, bisa lo lihat ya, ini pun startnya nih soft gitu, bener-bener startnya soft gitu loh. Nah, ini enak banget kalau menurut gue guys ya. Ini sejauh ini aja ya, gue bisa bilang ini rekomen banget sebetulnya, asli. Ini rekomen banget, bener-bener. Ya, ini body ya, ini body baru anget aja ya. Jadi bodinya nggak, artinya maksud gue gini, kalau gearbox pasti panas ya. Nah, pernah ada yang nanya gearbox pasti panas, tapi kalau ini body cuma hanya anget aja. Nah, ini gue juga pengen nyoba ya. Ini rekomen banget guys, asli ini gue enak banget feel-nya. Yang gue rasain dari variable speed yang pernah gue coba ya, dari semua brand, beberapa brand itu, ini bener-bener gue enak banget ngerasainnya. Nah, ini ada besi, bisa lo lihat ya, ini besi behel. Besi behel ini sekitar 30 mili ya. Lo bisa lihat mungkin ini 30 mili ya. Ini gede banget. Gue mau cobain ya, kira-kira feel-nya seperti apa ya. Nah, ini gue mau coba potong dan kita pengen lihat ya. Untuk wattnya di 950 ya. Gue pengen lihat, sama-sama kita saksiin. Tadi cuma hanya di 500 ya, 500. Nah, kita lihat 950 wattnya ya. Nah, 950 watt. Yang gue pengen tahu ya, harusnya dia bisa mampu motong ini sih ya. Artinya tidak terhenti gitu loh dari si mesin ini. Kita coba ya. Kita coba cut. Sorry, gue ganti mata gerindanya dulu deh. Oke, ini kita sudah ganti mata gerinda. Kita coba untuk cutting. Ini gue menggunakan yang paling full ya untuk powernya. Kita lihat dan kita akan saksikan juga untuk wattnya di berapa. Gila ya. Ya tadi 700 something ya. Jadi memang benar-benar dia masih punya cukup tenaga banget ya. Tadi benar-benar di saat gua cut, gua berikan tekanan ya, dia masih benar-benar masih bisa sanggup running ya. Dan gue cukup suka ya. Ini pokoknya benar-benar gue rekomen banget ya. Sebentar gue jelasin ya. Nah ini untuk gearboxnya 48 ya, normal lah ya. Untuk satu buah gearbox yang sudah pasti ya. Nah ini panasnya di 40 ya untuk bodinya. Ya ini bodinya gue bisa bilang ya, untuk body ya. Ini sorry gue bahas sedikit. Untuk body yang gue alamin ya, ini bodinya anget ya. Anget, tapi untuk pemakaian sejauh ini ya, so yang gue rasain ini lebih anget 810. Kalau 810 di Volt 810 nih selama gue pakai ya, pernah gue pakai lama ya, itu angetnya nggak seperti ini sih. Maksud gue ini maksudnya dengan tadi kita kerja seperti ini aja ya. Kalau 810 kayaknya lebih dingin untuk mesinnya ya. Kalau yang 4118 nih ya, ini kalau menurut gue agak sedikit panas, tapi nggak seperti panas brand yang seperti yang pernah gue ulas ya. Nah, itu ada yang pernah gue ulas, nah itu panas banget sih kalau menurut gue. Kalau ini sih
menurut gue dengan pemakaian segini ini masih wajar banget ya. Ya guys, kenapa tadi gue bilang gue rekomen banget ya untuk 4118 ini? Yang pertama adalah ya, jika kalian menggunakan gerinda yang pasti itu ya bener-bener kalian harus pahami betul sih ya, karena memang gerinda ini kalau menurut gue bahaya banget ya, bahaya banget buat kalian mungkin yang masih sorry bisa gue katakan mungkin newbie ya. Nah, tapi di saat kalian ya memiliki DeWalt 4118 ini yang gue rasa aduh gila, gue bener-bener rekomen banget. Yang pertama dia sudah memiliki fitur soft start ya. Nah ini kalau dari gua ini bener-bener, jadi lu ini mesin nggak langsung nyala. Startnya tuh bener-bener dari RPM yang kecil sampai yang besar, itu yang pertama. Dan yang kedua tadi lu bisa lihat di saat gua motong besi siku 5x5 ini ya dengan variable speed yang 1 ya, di nomor 1 di 3000 RPM. Itu bener-bener dia mampu motong guys ya. Jadi gue pernah nyobain itu nggak mampu sebetulnya untuk motong gitu loh. Nah ini yang gue rasa ini di saat gue motong dengan speed yang rendah, dia malah pas kita berikan tekanan tapi nggak mati. Ini gue cukup heran sebetulnya ya. Jadi, karena gini, kenapa gue ngomong seperti ini? Karena memang gue pernah nyobain yang sebelumnya gitu loh. Nah, jadi kalian juga harus simpulkan. Yang gue rasa kalau misalkan kalian buat rumahan yang bener-bener masih newbie banget, aduh bang, gue pakai gerinda takut ya. Gue rasa lu pakai gerinda ini lu gak akan takut guys ya. Yang pertama bunyinya nggak seserem ya gerinda yang pada umumnya gitu loh. Kan kalau gerinda umumnya kadang-kadang suaranya serem banget ya. Tapi kalau ini tuh bener-bener, aduh enak banget guys. Bener-bener ya. Gue jamin deh lu gak dibikin takut sama gerinda ini, bener-bener. Dan ini juga sudah memiliki handle ya buat lu megang, buat lu yang newbie ya. Ini bener-bener enak banget ya, bener-bener rasanya di tangan tuh apa namanya, ngegripnya mantep banget lah. Dan diameter ini ya, diameter 4118 tidak sebesar diameter yang 810. Kalau 810 dia memang agak besar kalau menurut gua ya itu. Cuma ya beda sedikit aja sih selisihnya. Tapi ya overall untuk grip ya, yang gua rasa untuk dipegang ini enak banget. Apalagi ini udah diberikan handle di dalam paket pembelian ya guys ya. Oke guys, kalau gua bahas sedikit dari harga ya, gua rasa 1 juta itu harga yang worth banget kalau menurut gua sih lo ngedapetin gerinda kayak begini ya. Yang ditambah yang udah pasti ya dari durability-nya si brand ini sendiri ya, gua udah bener-bener nggak ngeraguin lagi deh. Oke guys, tapi semuanya itu gua kembalikan ya semua kepilihan kalian ya. Kalian mau beli produk yang seperti apa? Di sini G3 Channel cuma hanya memberikan ulasan di setiap produk ya, kira-kira worth atau tidak menurut kalian ya. Kalau menurut gua yang udah pasti ya, dengan 1 juta lu beli variable speed seperti ini, gerinda cord ya, ini sudah bener-bener oke banget bang. Kan sekarang zamannya cordless ya bang ya, gitu, kita nggak butuh yang cord ya. Kata siapa, gua pun juga di sini masih pakai yang cord ya, karena kalau gua buat yang steady ya, artinya kita tidak di mana-mana, kita ngerjain bener-bener di satu tempat seperti ini. Sudah gua sandingkan dengan yang 5 in ya, kita sediakan yang cord itu jauh lebih enak sih ya. Ya artinya kita bener-bener buat di meja lah seperti ini doang. Ada di sini media colokannya kita udah siapin, kita pakai ya. Kalau prefer gua sendiri, gua lebih seneng yang ngegunain yang cord untuk di table ini. Tapi kalau kita kerja di tempat lain ini, oke, nice, kita butuh yang cordless. Oke guys, gua rasa cukup sekian ya perjumpaan kita di hari ini. Nantikan terus video-video G3 Channel yang akan terus mengulas hand tools, power tools. Kita akan terus ulas bersama di channel ini guys ya. Terima kasih banyak atas dukungan kalian selama ini ya. Semoga gua nggak bisa memberikan balasan apa-apa ya. Semoga di lain waktu, kapan ada waktu, kesempatan ya, kita akan buat acara giveaway kembali. Doakan saja semoga channel ini bisa terus berkembang dan bisa terus menyajikan tontonan-tontonan yang akan lebih menarik, yang pastinya insya Allah bermanfaat buat kalian tonton. Wassalamualaikum.